Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Difta Tirta Ardita, NIM 200871111. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ujian tengah semester pada mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen Bapak Irfan Arifianto SPD MPD. Pertama, ada pengertian anatomi fisiologi. Anatomi dapat juga dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fal atau pekerjaan atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. Jadi, anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh, susunan tubuh, atau bagian-bagian tubuh, serta fungsi atau cara kerja tubuh tersebut. Yang kedua ada anatomi fisiologi sel. Lebih dari 200 tipe sel yang berbeda yang memiliki fungsi untuk berkontraksi guna untuk mempertahankan homeostatis. Bagian sel yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Yang ketiga ada anatomi fisiologi jaringan. Yang pertama ada jaringan penutup. Jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dan dalam yang terdiri dari jaringan epitel dan endotel. Yang kedua ada jaringan penunjang. Sekumpulan sel khusus yang serupa bentuknya, besarnya, dan pekerjaannya yang berfungsi untuk menyokong dan menunjang berbagai susunan tubuh yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada jaringan otot. Terdiri dari sel-sel otot yang bentuknya panjang dan ramping. Selanjutnya ada jaringan saraf. Terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus, mempunyai inti sel dalam protoplasmanya yang agak tebal. Selanjutnya, jaringan cairan. Darah sebagai jaringan yang bentuknya cair dan terdiri dari cairan darah. Yang keempat ada mekanisme sintetis protein. Proses sintetis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat di dalam linear menjadi protein di dalam tubuh. Proses ini terjadi dari proses transkripsi, translasi, dan pelipatan. Pertama ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tahap inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Kedua ada proses translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam RNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Yang ketiga ada pelipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintetis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu. Yang kelima ada struktur tubuh manusia melalui pendekatan sistem. Pendekatan sistematik struktur tubuh dipelajari dengan membaginya ke dalam beberapa sistem organ tubuh. Ada beberapa sistem organ tubuh yang ada di semua tubuh manusia yang memiliki fungsinya masing-masing untuk menunjang fungsi tubuh. Setiap sistem organ melibatkan organ-organ tertentu untuk mendukung sistem. Yang terdiri dari yang pertama ada sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem indera, sistem integumen, sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, sistem urin, sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem imun dan limfatik, dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Yang keenam ada fungsi organ dan sistem organ. Yang pertama ada otak. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Yang kedua ada jantung. Jantung merupakan organ paling vital di dalam tubuh. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru adalah organ dari pernafasan. Yang keempat ada pankreas. Pankreas berfungsi untuk mengeluarkan dan melepaskan enzim yang mengandung cairan ke dalam duodenum dari usus kecil. Yang kelima ada ginjal. Ginjal berfungsi sebagai pembersih tubuh alami dari tubuh manusia. Yang keenam ada hati. Hati membentuk sejumlah fungsi metabolik penting yang berbeda. Selain detoksifikasi zat beracun, hati ini juga memproduksi protein dan hormon. Fungsi lain dari hati yaitu untuk pembekuan darah, mengontrol gula darah, dan membunuh kuman.
Fungsi sistem organ. Yang pertama ada sistem rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan dengan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Fungsi dari sistem rangka yaitu untuk bergerak, tempat melekatnya otot, melindungi organ-organ dalam, menopang dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua ada sistem otot. Di dalam sistem otot manusia terdiri atas 600 otot. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Yang ketiga ada sistem peredaran darah yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang keempat ada sistem pencernaan. Fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk memproses makanan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima ada sistem endokrin yang berfungsi untuk bertanggung jawab guna mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon. Yang keenam ada sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Selanjutnya ada sistem indera yang berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitar. Yang kedelapan ada sistem kardiovaskular, berfungsi memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada sistem integumen yang berfungsi melindungi tubuh dari dunia luar. Yang kesepuluh ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi pada wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama masa kehamilan. Soal nomor 7. Mekanisme transport aktif dan transport pasif. Yang pertama ada transport pasif. Merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Yang kedua ada transport aktif. Pada transport aktif diperlukan energi dari dalam sel untuk melawan gradien konsentrasi, yaitu hipotonis dan hipertonis. Soal nomor 8, struktur dan perkembangan tulang. Yang pertama ada tulang kompak. Tulang kompak bentuknya padat, keras, dan membentuk perlindungan luar untuk jaringan tulang lainnya. Yang kedua ada tulang spons. Tulang spons terletak di bagian dalam dari tulang kompak, rapuh dan memiliki banyak pori atau rongga-rongga. Soal nomor 9. Mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. Yang pertama ada skeleton rangka. Ada tulang tengkorak. Tulang-tulang tengkorak merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala. Yang kedua ada tulang dada. Tersusun dari 3 tulang. Yang pertama ada tulang hulu, yang kedua ada tulang badan, dan yang ketiga ada tulang taju pedang. Selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipih, dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Selanjutnya ada tulang belakang atau dengan koluma vertebra. Koluma vertebra terbentuk dari tulang-tulang individual yang disebut sebagai vertebra. Kedua ada skeleton apendikular. Pertama, anggota gerak atas, tersusun oleh tulang lengan atas. Yang kedua ada radius dan ulna atau pengumpil dan hasta. Yang ketiga ada pergelangan tangan atau karpal. Yang keempat ada telapak tangan atau metakarpal. Yang kelima ada tulang jari-jari atau phalanges. Selanjutnya ada anggota gerak bawah tersusun dari yang pertama ada femur atau tulang paha, yang kedua ada tibia dan fibula atau tulang kering dan betis, yang ketiga ada patella atau tempurung lutut, yang keempat ada tarsal atau pergelangan kaki, yang kelima ada metatarsal atau tulang telapak kaki, dan yang keenam ada phalanges atau tulang jari-jari kaki. Selanjutnya ada gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang punggung. Nomor 10, jenis struktur dan fungsi sendi. Yang pertama ada sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan satu arah saja. Yang kedua ada sendi putar, hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. Selanjutnya ada sendi pelana atau sendi selari, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Selanjutnya ada sendi kondiloid.
atau elipsoid, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan gerak ke kiri dan ke kanan, gerak maju dan mundur, gerak muka atau depan dan belakang. Selanjutnya ada sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Selanjutnya ada sendi luncur, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan atau membuka. Ke-11, struktur dan klasifikasi otot. Otot merupakan suatu organ atau alat yang dapat bergerak. Ini adalah suatu penting bagi organisme. Dalam garis besarnya, sel otot dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama otot polos. Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot polos bentuknya sepertiga lendongan di bagian tengah terbesar dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos memiliki serat yang arahnya searah panjang sel tersebut myofibril. Otot polos ini bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah. Walaupun tidur, otot ini masih dapat mampu bekerja. Yang kedua ada otot lurik. Sel-sel otot lurik berbentuk silindris atau seperti tabung dan berinti banyak. Letaknya di pinggir, panjangnya 2,5 cm dan diameternya 50 mikron. Otot lurik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot rangka, otot lurik, dan otot lingkar. Ketiga ada otot jantung. Otot ini bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain, berciri merah khas dan tidak dapat dikendalikan kemauan. Kontraksi tidak dipengaruhi saraf. Fungsi saraf hanya untuk percepat atau memperlambat kontraksi. Karena itu disebut otot tak sadar. Cara kerja otot jantung ini disebut myogenik yang membedakannya dengan neurogonik. Soal nomor 12, mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot dapat dijabarkan menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, sinyal dari sistem saraf. Mekanisme kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf atau yang dikenal sebagai potensial aksi ke sel-sel dalam otot. Sinyal dari sistem saraf melalui saraf motorik baru diterima oleh sel-sel otot. Yang kedua ada reaksi kimia dalam otot. Sinyal dari sistem saraf akan diterima oleh sebuah zat kimia yang bernama asetikolin yang akan memicu berbagai reaksi kimia. Soal selanjutnya atau nomor 12, mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot dapat dibedakan menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada sinyal dari sistem saraf. Mekanisme kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf atau yang dikenal sebagai potensial aksi ke sel-sel dalam otot. Yang kedua ada reaksi kimia. Reaksi kimia dalam otot. Sinyal dari sistem saraf akan diterima oleh sebuah zat kimia yang bernama asetikolin yang akan memicu berbagai reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut memicu keluarnya kalsium dalam otot dan merangsang kinerja senyawa aktin dan miosin yang dapat memendekkan otot atau kontraksi. Yang ketiga ada melemasnya otot. Saat sinyal dari sistem saraf sudah tidak diberikan lagi, maka reaksi kimia dalam otot akan kembali seperti semula dan membuat otot memanjang atau melemah. Soal nomor 13 yaitu struktur dan klasifikasi sistem saraf. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sel saraf sensori. Fungsi dari sel saraf sensori adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Yang kedua ada sel saraf motor. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Yang ketiga ada sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Nomor 14 yaitu konsep mekanisme kerja impuls sel saraf. Sebagai jaringan komunikasi, tentunya saraf memiliki mekanisme khusus tentang cara meneruskan impuls. Terdapat 2 alur atau proses mekanisme jalannya impuls dalam sistem saraf. Yang pertama ada impuls dihantarkan melalui sel saraf. Impuls dapat diteruskan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik yang dinamakan polarisasi.
Yang kedua ada impuls dihantarkan lewat sinapsis. Apabila impuls mengenai tombol sinaps, maka permeabilitas membran prasinapsis terdapat ion kalsium menjadi meningkat. Ion kalsium kemudian akan masuk, sedangkan gelembung sinapsis akan melepaskan neurotransmitter ke celah sinaps. Soal nomor 15. Konsep mekanisme refleks. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang, yaitu reseptor, ke saraf sensori dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak. Kemudian, hasil olahan otak berupa tanggapan dibawa oleh saraf motorik sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapannya terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi, dapat dikatakan gerak refleks terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contoh gerak refleks misalnya saat kita berkedip. Hal yang terakhir atau yang ke-16, mekanisme sistem sensorik. Mekanisme saraf sensorik diawali dari sumsum tulang belakang, kemudian rangsangan tersebut diteruskan hingga medula oblongata. Setelah mencapai medula oblongata, rangsangan direspon dan ditanggapi untuk diteruskan kembali menuju pons. Setelah itu diteruskan menuju talamus, hingga berakhir pada korteks sensorik.